Oke, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia, yang sudah join dalam Bible Study. Selamat sore, hari Sabat sore. Orang yang ada di Amerika. Hold on ya. Oke. Kita akan mulai kita punya Bible Study. Tadi kita sudah ada testimoni, ada hal-hal yang perlu didoakan dan kita sudah berdoa, dan sekarang kita akan mulai kita punya Bible Study yang kita sudah mulai kemarin hari Sabat di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau review sedikit ya untuk pelajaran yang kita sudah pelajari. Jadi sekarang kita sudah berada di bab 12 dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal, di mana di dalam bab 12 ini menceritakan mengenai waktu bangsa Israel ada di Mesir. Nah, kenapa bangsa Israel ada di Mesir? Karena Tuhan mau menempatkan mereka di situ, dan itu Tuhan sudah nubuatkan ya, itu berdasarkan profesi, nubuatan yang dia sudah berikan kepada Abraham, yang mana dia punya keturunan itu akan dibawa ke negeri asing. Kita sudah lihat di sini ya. Dan di sini ya, kita baca di sini ya. Ingatlah bahwa ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, dia mengatakan kepadanya bahwa dia sendiri harus mati tanpa menerima warisan, dan bahwa keturunannya akan tertindas dan menderita di negeri asing, dan setelah itu pada generasi keempat mereka akan datang ke tanah perjanjian. Ini ya teman-teman, jadi ini Tuhan sudah nubuatkan kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan diopres, akan di-afflicted, akan menderita, tertindas dan menderita di negeri asing. Dan kita tahu negeri asing ini adalah Mesir. Oke, jadi di Mesir itu mereka akan di-oppress dan afflicted, akan tertindas dan menderita. Tetapi sesudah itu Tuhan akan membawa mereka keluar untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu ya, itu Tuhan beritahukan kepada Abraham. Jadi dari nubuatan itu, sekarang nubuatan itu digenapi. Jadi bagaimana waktu bangsa Israel bisa sampai ke Mesir? Ya kita tahu ya, ceritanya bermula dari dari Yusuf, ya kan? Dia dijual oleh saudara-saudaranya dan dia pergi ke Mesir. Kemudian dari Mesir Tuhan menggunakan Yusuf untuk menjadi terang di situ, dan bagaimana dengan adanya kehadiran Yusuf, Tuhan bisa menyelamatkan bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa di sekitar, dengan Tuhan mengizinkan ada terjadinya kelaparan dan famine. Tetapi di saat itu Tuhan sudah menggunakan Yusuf untuk membangun tempat-tempat persiapan makanan. Dan di saat itulah saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dan kemudian Yusuf recognize dia punya brothers, dia tahu bahwa ini dia punya saudara-saudara, dan dia lihat ternyata saudara-saudaranya sudah bertobat. Dan kemudian Yusuf meminta bapaknya dengan Yakub dengan saudara-saudaranya untuk pindah ke Mesir. Nah, disitulah bangsa Israel disitulah Yakub Israel dengan anak-anaknya pindah ke Mesir. Oke. Dan di Mesir itu mereka berkembang biak. Oke, Tuhan memberkati mereka dan mereka berkembang biak di Mesir dan jumlahnya sangat banyak. Tetapi pada suatu saat ada seorang raja yang tidak mengenal Yusuf ya. Dari itu raja-raja dari Asyur, dia tidak mengenal Yusuf, dia dari dinasti lain. Dan kemudian mereka menaklukkan Mesir dan mereka menduduki tanah Mesir. Nah, di saat dia menduduki di tanah Mesir, orang-orang Israel di tanah Mesir itu ditindas, ditindas atau di-afflicted, mereka menderita dan mereka ditindas. Nah, inilah judul yang kita akan pelajari, bahwa bangsa Israel berada di Mesir. Nah, dari pelajaran di sini kita melihat
apa kondisi dari Mesir itu, yang bagaimana mereka ditindas, dan kondisi ini melambangkan kondisi literal bangsa Israel dan juga spiritual untuk kita yang hidup di akhir zaman. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat ya, apa itu kalau berbicara mengenai Mesir, apa sih itu yang ada di Mesir, oke? Atau apa keadaan yang kita lihat waktu bangsa Israel ada di Mesir. Ini ya yang kita sudah bahas kemarin, yang ditulis di Yesaya 52 ayat 3-6. Di sini kalian bisa baca sendiri, tapi kita akan hanya review di mana waktu bangsa Israel di Mesir. Keadaan di Mesir ini adalah, namaku ini Tuhan bilang ya, nama Tuhan terus dihujat sepanjang hari. Can you imagine di Mesir, nama Tuhan dihujat sepanjang hari. Oke? Terus di Mesir, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Jadi teman-teman, di Mesir itu umat-umat Tuhan tidak mengenal dia. Kenapa? Karena di Mesir itu nama Tuhan itu terus dihujat. Nanti kita lihat ya, bagaimana nama Tuhan itu dihujat di Mesir. Kita lihat di bawah ya, kita sudah belajar kemarin, tapi kita lihat di sini. Waktu bangsa Israel berada di Mesir, apa itu arti Mesir? Kita lihat di sini ya. Mesir adalah perlawanan dan penghujatan terhadap Tuhan. Jadi ini arti Mesir. Waktu bangsa Israel berada di Mesir, mereka hidup keadaan mereka, lingkungan mereka itu, keadaan di Mesir itu adalah perlawanan dan penghujatan terhadap Tuhan. Setiap hari, continually. Jadi sebelum bangsa Israel mau dikeluarkan dari tanah Mesir, Tuhan harus menyatakan dirinya atau menyatakan kuasanya atau menyatakan dia itu apa gitu loh. Oke? Karena di Mesir itu nama Tuhan dihujat setiap hari, dan di Mesir itu perlawanan dan penghujatan terhadap Tuhan. Itulah Mesir. Oke? Kita lanjut di sini ya. Kita juga belajar bahwa pembebasan mereka dari Mesir identik dengan pembebasan yang menimpa semua orang yang dijual di bawah dosa. Oke, ini kita kasih dia punya slide untuk kita bisa lihat bersama-sama. Ini ya, Mesir, oke? Jadi kita lihat literal Egypt dengan spiritual Egypt, oke? Waktu bangsa Israel berada di Mesir, di sini dia bilang, di Mesir itu oposisi, perlawanan, dan penghujatan terhadap Tuhan. Sama lah spiritual Egypt, berada dalam kehidupan kerohanian Egypt itu adalah di mana berlawanan dan kita menghujat nama Tuhan. Kemudian di Mesir itu dibilang di Yesaya tadi bahwa bangsa Israel itu dijual dengan tidak ada bayaran. Nah, spiritual Egypt melambangkan kita saat ini adalah kita terjual di bawah dosa. Iya kan? Dan teman-teman, ini sangat penting. Kenapa? Karena dari pelajaran ini kita akan melihat Injil ya. Kita akan melihat kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari literal Egypt untuk masuk di tanah Kanaan. Dan di spiritual Egypt, bagaimana Tuhan mau membebaskan kita yang dijual di bawah dosa untuk masuk ke spiritual New Jerusalem atau masuk di tanah Kanaan spiritual. Ini sangat penting. Kenapa? Karena waktu kita mengerti literal Egypt, bagaimana Tuhan membebaskan kita, kita akan mengerti spiritual Egypt atau Mesir rohani, bagaimana Tuhan membebaskan kita yang tertindas di bawah dosa atau dijual di bawah dosa. Itu dua sangat paralel. Dan waktu kita belajar hal ini, teman-teman, kita harus ingat bahwa sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, Tuhan harus menampakkan dirinya kepada mereka, bukan menampakkan secara literal ya, menyatakan dirinya atau kuasanya, right? Karena waktu Musa pergi di Mesir, Tuhan melakukan apa? Menyatakan kuasanya, glory, manifestation of his power, yang mana Tuhan kasih tulah di Mesir. Itulah Tuhan menyatakan kuasanya.
right? Nah, sekarang kita yang dijual di bawah dosa, spiritual Egypt, untuk kita bisa keluar dari Mesir, atau kita bisa keluar dari perbudakan dosa, kita harus melihat akan manifestasi dari kuasa Tuhan. Dan apa itu kuasa Tuhan yang kita harus lihat? Itulah Injil. Apa definisi Injil? I'm not ashamed of the gospel. Saya tidak malu akan Injil, karena Injil adalah the power of God unto salvation. Kuasa Tuhan. Jadi teman-teman, satu-satunya cara untuk saya bisa keluar dari perbudakan dosa, saya harus melihat the power of God. Saya harus merasakan kuasa Injil dalam hidup saya. Kalau enggak, saya enggak akan bisa keluar dari perbudakan dosa, dan saya enggak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Sama seperti bangsa Israel, teman-teman. Dan ingat ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena ada bangsa Israel yang sudah melihat the power of God yang Tuhan nyatakan di Mesir, tapi mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang kepada Injil itu, tidak berpegang kepada kuasa Tuhan itu sendiri. Di saat mereka mengalami kesulitan, di saat mereka diuji, mereka lupa akan kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Sama juga dengan kita, di saat kita belajar sudah melihat akan manifestasi the power of God. Tapi ada ujian-ujian di sepanjang perjalanan, tapi saya lupa bagaimana Tuhan telah membebaskan kita dengan kuasanya, teman-teman. Jadi jangan ya, istilahnya jangan kita lupa akan kuasa Tuhan, berpegang teguh kepada Injil. Dan Injil yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Mesir ya, untuk membebas kepada bangsa Israel yang berada di Mesir, itu untuk membebaskan mereka itu harus dengan Injil, oke, yang tadi saya bilang. Makanya kita di spiritual Egypt atau Mesir modern sekarang yang kita dijual di bawah dosa, satu-satunya cara untuk Tuhan bebaskan yaitu dengan kuasa Injil, right? Itulah sebabnya teman-teman, setan tahu persis sekali apa yang akan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dia tahu, makanya di gereja secara individual kah, secara di church lah, dia kasih semua false gospel, karena dengan adanya false gospel, kita nggak akan bisa keluar dari perbudakan dosa. Nggak bisa. Kenapa? Itu nanti kita belajar ya di literal Egypt. Hanya dengan Injil yang benar yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa. Selain Injil yang benar, kita itu masih tetap berada di dalam perbudakan dosa. Masih berada dalam kegelapan. Karena Mesir melambangkan kegelapan, teman-teman. Hanya ada satu kebenaran, tidak banyak kebenaran. Hanya satu kebenaran yang bisa membebaskan kita dari kuasa, dari perbudakan dosa. Dan Injil. Nah, itulah sebabnya teman-teman, karena setan tahu apa yang akan membuat umat-umatnya keluar dari perbudakan dosa untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, dia kasih Injil-Injil palsu. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman dan saya tahu nggak apakah saya sedang menerima Injil palsu atau Injil yang benar? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana saya bisa tahu uang yang palsu dengan uang yang asli? Untuk saya bisa tahu uang yang palsu, saya harus tahu secara benar uang asli dia punya kertas, dia punya warna, dia punya gambar. Dan kalau di sini untuk tahu uang asli, ada satu kayak mereka jual seperti spidol begitu yang kita tulis di kertas itu, dan warnanya seperti agak hitam begitu. Dan kalau warna yang lain itu berarti uangnya palsu. Jadi teman-teman, untuk saya bisa tahu saya berada dalam Injil yang palsu apa enggak, saya harus benar-benar tahu Injil yang benar. Dari so far yang kita belajar ya, at least dari buku Everlasting Covenant, kita melihat dari bab pertama Tuhan dari buku ini menyatakan Injil itu apa sebenarnya. Ya, Injil itu adalah kuasa Tuhan, teman-teman. Dan kuasa Tuhan itu terletak di mana? Kuasa Tuhan itu adalah satu ya, melalui darahnya, kematiannya, the power of God, the cross,
dan juga ada kuasa penciptaan, dan juga Yesus adalah kuasa Tuhan. Itu adalah Injil ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui bagaimana bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, kita harus hubungkan terus dengan Injil, di mana Injil itu adalah kuasa Tuhan, dan di mana kuasa itu ada di kayu salib, ada darah Kristus, ada kuasa penciptaan, dan Yesus sendiri adalah kuasa ya, atau Injil itu sendiri. Bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan juga kemarin ya, kita sudah sempat belajar waktu lali kasih, yang mana sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, itu ada apa? Passover, darah. Ada darah yang ada di doorpost atau di pintu mereka, yang mana waktu Tuhan lihat darah atau malaikat lihat darah, dia akan pass over itu pintu. Dan di mana pembebasan bangsa Israel dari Mesir itu adalah Injil, hanya melalui darah Kristus, dan waktu Passover itu melambangkan darah Kristus, teman-teman. Darah anak domba yang akan membebaskan mereka dari literal Egypt. Dan juga kita keluar dari perbudakan dosa atau Mesir itu harus ada darah, dan itulah kuasa dari Injil itu sendiri ya. Jadi kita jangan lupa ini pelajaran yang mana, karena ini adalah pelajaran Injil, kita harus lihat di mana Injil itu di waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir, dan dengan aplikasi kita spiritual Egypt atau Mesir, di mana kita diperbudak dan dijual di bawah dosa. Excuse me, hanya dengan darah Kristus yang akan melepaskan kita dari perbudakan di spiritual Egypt. Oke. Jadi kita lanjut ya. Ini dia ya teman-teman, yang ayat yang mendukung tadi di sini. Dia bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan kamu ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi dari pelajaran ini kita lihat, waktu saya diredeem atau ditebus, oke? Dari perbudakan dosa, saya itu ditebus dengan darah Kristus. Dan inilah Injil itu ya teman-teman. Jadi tidak ada cara lain bagaimana saya bisa diselamatkan. Tidak ada, oh saya harus ini, saya harus itu, saya harus begini, saya harus begitu. Ini kita diselamatkan hanya dengan darah Kristus teman-teman. Only by the precious blood of the Lamb, yang tidak ada blemish, tidak ada spot, dan blood itu adalah darah Kristus sendiri. Untuk saya ditebus dari perbudakan dosa. Oke, kemudian yang kemarin kita sudah belajar bahwa, oke ini ya, waktu bangsa Israel berada di Mesir. Di Mesir itu dikenal dengan penyembahan berhala. Oke, aduh, dibilang di sini, jumlah dewa di Mesir itu tidak dapat dihitung, teman-teman. Di setiap kota mereka memiliki apa? Ada hewan yang suci, ada jimat, ada dewa lokal. Jadi teman-teman, mereka punya dewa itu sudah binatang, oke? Terus kita lihat di sini ya, binatang-binatang apa yang mereka sembah. Nah, ini dia. Orang Mesir itu mereka memuja binatang. Binatang itu lembu, anjing, serigala, elang, buaya, ibis, kucing. Jadi semua binatang itu mereka sembah, teman-teman. Itulah penyembahan berhala bangsa Israel bangsa orang-orang Mesir ya. Dan bangsa Israel itu mereka hidup dalam lingkungan seperti itu. Oke? Tapi kita lihat di sini bahwa dari semua mereka punya gods, mereka punya idol. Yang paling yang matahari itu adalah inti dari agama negara, oke? Dalam berbagai bentuk, ia berdiri di kepala setiap hierarki. Dan nama dari matahari itu adalah Ra, oke? Ra. Kita sudah tahu ya, Ra itu adalah matahari, dan itu adalah inti dari agama di negara di Mesir. Dan kemudian dia bilang matahari atau Ra biasanya direpresentasikan sebagai manusia berkepala elang. Nanti kita kasih tunjuk gambarnya.
Kadang-kadang sebagai manusia dalam kedua kejadian tersebut umumnya membawa piringan matahari di kepalanya. Oke, kita lihat dewa matahari yang mereka sembah. Teman-teman lihat ya, kita mau kasih lihat ada satu dia punya gambar. Oke, jadi ini adalah Sun God atau Ra. Oke, ini yang suka disembah oleh bangsa Mesir. Dan dia bilang, dia ini berbentuk manusia, tapi kepalanya ini kepala elang. Dan di atas kepalanya itu ada gambar matahari, ini matahari. Dan teman-teman, apakah kalian lihat di matahari, ujung matahari ini ada gambar apa? Do you guys see? Apa di ujung matahari ini? Kepala dari ular. That's right. It is snake. Nah, kalau bicara ular itu mengingatkan kalian di mana? Where do you see the snake? Serpent. Kalau ular. Musa. Ya, betul Kak, Musa. Apalagi mundur ke belakang. Taman Eden. Taman Eden, that's right. Ini melambangkan setan ya Kak, that's right. Jadi untuk menyembah matahari sebenarnya you worship snake, serpent, the old serpent yang ada di Kejadian 3, right? Jadi ini yang mereka sembah, oke? Dan kemudian kalau kita lihat ya di buku di ensiklopedia, kita lihat ini ya yang mereka sembah, yang mereka percayai. Dia bilang Ra atau ini dewa ini yang berbadan manusia, berkepala elang, di atas kepalanya adalah matahari, dan di ujung matahari adalah ular atau snake, serpent, yang di Kejadian 3 yaitu setan sendiri. Dia bilang Ra rule atau memerintah di semua bagian dunia yang diciptakan. Jadi dia yang memerintah. Apa yang dia perintah atau dia rule atau dia kuasai? Sky, earth, langit, bumi, and underworld. Ada yang di bawah dunia ini atau di bawah bumi atau di bawah lautan. He was to believe to have rule as the first pharaoh of ancient Egypt. Jadi kan kemarin Lali sudah kasih ya, ini kan Ra, Sun God atau matahari. Itu nama Pharaoh, ini ada Ra, Ra. Jadi jadi bangsa di Mesir itu untuk memberi title ya atau gelar kepada mereka, mereka suka pakai ada Ra. Iya kan, kayak Pharaoh. Itu Ra, itu Sun God, terus ada Ra yang lain juga. Jadi itu hanya mereka memakai untuk mereka give them title gitu. Title atau yang berasal dari Sun God atau dari dewa matahari yang ada pakai Ra. Terus dia bilang he was the sun, he was the god of the sun. Dia adalah dewa matahari, dewa ketertiban, kings and the sky. Dewa atau Tuhan dari raja dan dari langit gitu. Nah, teman-teman, kalau kita tahu ini dia punya latar belakang apa yang disembah oleh Mesir, oke, dan bangsa Israel mereka hidup di dalam lingkungan seperti ini, makanya teman-teman, kita tahu ya Tuhan harus menampakkan diri kepada bangsa Israel untuk menyatakan kuasanya. Nah, kira-kira apa kuasa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel di Mesir untuk menyatakan bahwa oh no, bukan sun God atau bukan Ra yang rule the earth but me. Apa kira-kira yang teman. Jadi karena ini babas tadi ya. Karena ini babas tadi, saya mau ada interaksi. Dari sky, earth, under the world, dari sun, dari sky. Kira-kira apa kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di Mesir untuk menyatakan bahwa bukan Ra yang rule, I am the one that rule the earth, the sky, under the world. I'm the one, I'm the God that rule. Apa teman-teman yang kalian ingat di kepala kalian untuk menyatakan bahwa Tuhan yang rule bukan Ra? Ada? There you go. Apa kira-kira yang di sky atau
Apa kira-kira yang di langit? Apa kira-kira yang di bumi? Apa kira-kira yang di laut? Atau di... Apa kira-kira teman-teman ingat dari kutuk-kutuk itu? Kegelapan, bumi menjadi gelap. Kegelapan, that's right. Bumi menjadi gelap. Oke, that's right. Terus apa lagi, Kak? Air menjadi darah. Air menjadi darah, under the world, that's right. Sky tadi itu apa namanya, menjadi di sky kan itu ada sun, moon, and stars. Jadi Tuhan harus memberikan kegelapan yang mana di Mesir tidak bisa counteract apa yang Tuhan bikin ya. Tuhan bikin kegelapan di Mesir, apa yang Mesir harus bikin? Dan kalau kita tahu kemarin kita belajar Ra atau Dewa Ra itu disebut dia itu protector atau dewa yang melindungi. Waktu Tuhan kasih apa namanya, kegelapan yang pekat, apakah God mereka atau Sun God, Sun God mau bikin apa? Apa yang Sun God bisa bikin? Apakah Sun God-nya, Ra-nya itu bisa bikin, oh Tuhan kasih kegelapan, saya mau counteract, saya akan beri terang. Apakah itu yang terjadi? Tidak, teman-teman. Waktu Tuhan mengubah Sungai Nil menjadi darah, apa Ra? Karena dibilang Ra, dia yang menguasai atau rule under the world atau yang ada di bawah di bumi ini atau air, lautan. Apa yang Ra bisa bikin gitu? Iya kan? Waktu Tuhan kasih kutuk ada dari sky ya, dari langit turun apa namanya, hail atau hujan es. Ra bikin apa? Mana dia punya protector, iya kan? Apa Ra bisa protect di Mesir? Tidak, teman-teman. Waktu ada frog atau ada katak, waktu Tuhan kasih dia punya 10 kutuk atau 7 tulah, ini Ra bikin apa? Di mana itu Ra? Apa dia bisa lindungi bangsa Mesir? Tidak, teman-teman. Tidak ada kuasa apapun dari dewa ini untuk melindungi bangsa Mesir. Oke? Jadi sekarang saya baru mengerti ya kenapa Tuhan harus datang untuk menyatakan dirinya dan kasih itu kutuk ya atau tulah yang dinyatakan kepada bangsa Mesir dan juga bangsa Israel bisa lihat gitu loh. Oh ternyata mereka hidup dengan kehidupan menyembah dewa matahari yang mereka bilang ini dewa ini yang melindungi mereka. Atau mereka bilang, oke, Satan itself yang protect me gitu. Jadi istilahnya, I don't need God. Tuhan itu tidak rule. Yang rule kita itu adalah setan. Kita worship Satan, we do not worship God. Itu yang terjadi di bangsa Mesir. Dan orang Israel setiap hari menyaksikan akan hal itu. Oke? Dan waktu yang kemarin kita pelajari bahwa banteng, iya kan? Kita kembali ya di sini. Kita kembali di dia punya pelajaran di sini. Yang mana ini Ra penyokong dan pelindung mereka. Oke? Terus ini dia. Dari semua hewan, kan tadi kita belajar mereka menyembah semua hewan. Malah kalau kita tidak salah ingat ya, kalau ada orang yang meninggal, mereka reinkarnasi menjadi domba. Iya kan? Makanya waktu bangsa Israel pindah ke Mesir, dan mereka itu adalah gembala, menjaga domba, jadi mereka harus apa namanya? Harus tinggal di daerah Shechem untuk pisah dengan bangsa Mesir karena bangsa Mesir percaya kalau orang meninggal mereka reincarnate jadi domba. Dan domba-domba dan binatang-binatang itulah yang mereka sembah. Aduh. Gila. Jadi kita lihat betapa kejinya, jijiknya ya mereka punya kehidupan yang mana anjing pun mereka bilang itu mereka punya God. Tetapi dari semua hewan ini kita lihat ya kalau di tadi yang paling inti dari agama mereka itu adalah dewa matahari. Dan kemudian sekarang dewa gods dari binatang-binatang. Tapi yang paling terkenal dari binatang-binatang ini adalah namanya
banteng Apis. Dia yang paling terkenal. Dan dia ini banteng Apis ini mereka kuil-kuil megah didirikan untuknya ketika dia masih hidup, teman-teman. Oke. Jadi waktu dia masih hidup itu kuil-kuil didirikan untuk kasih taruh banteng Apisnya di situ untuk mereka sembah. Dan waktu kematiannya kita belajar ya kemarin, dia punya ini banteng teman-teman, ini bukan manusia, oke? Ini binatang, oke? Ini binatang. Waktu dia sudah mau mati atau dia mau mati, mereka harus mengadakan apa namanya upacara pemakaman yang dia punya harga itu lebih dari Lali masih ingat di mana itu ya? Kita enggak dapat dia punya. Oh, ini. Dia punya pengeluaran untuk biaya kematiannya itu adalah berjumlah lebih dari 50.000 mahkota Prancis. Nah, kemarin Lali kasih estimasi ya. Satu mahkota Prancis aja harganya berapa triliun, Li? Masih ingat? Atau Kak Opin? 907 miliar atau 1 triliun lah. Hampir 1 triliun. Oke. Jadi, harga dari mahkota Prancis, satu mahkota Prancis itu hampir 1 triliun. Itu hanya berharga diamond ya, atau dia punya apa kotak diamond? Dia punya permata. Hiasan. Apa, Li? Dia punya apa? Hiasan mahkota. Hiasan mahkota, iya. Belum lagi dia punya mahkota yang terbuat dari emas atau ada pernak-pernik yang lain. Anggaplah 1 triliun. Ini 50,000 atau 50 triliun. Wih, berarti orang Mesir atau negara Mesir itu mereka kaya sekali ya, maksudnya negara yang sangat kaya. Untuk mau merayakan pemakaman dari banteng, ini binatang teman-teman, harganya itu bisa sampai 50 triliun. Bayangkan, kalian bisa bayangkan bagaimana mewah atau bagaimana megahnya seekor binatang yang mereka anggap dewa yang mereka harus kuburkan atau pemakamkan. Ini ya teman-teman, jadi bukan main ya. Aduh, mengerikan maksudnya kalau kita bayangkan bagaimana seekor binatang. Ya, gimana, Li? Nah, sadis sekali pemborosan. Oh iya. Bayangkan untuk binatang yang benda mati, lalu yang dikuburkan apa ya? Kan patung itu toh? Atau buffalo-nya? Ini banteng yang asli Kak, tetapi mereka juga suka bikin apa namanya? Suka bikin patungnya karena ini bantengnya sudah tua, sudah tua dan harus dimakamkan. Lalu ada berapa banyak banteng yang harus dimakamkan dengan miliaran dengan uang miliaran itu? Berapa banyak banteng yang mereka pelihara di sana kan? Saya ingat waktu di Bali, jadi ada sebagian saudara-saudara kita dari Hindu, mereka yang tidak mau makan sapi karena mereka percaya bahwa sapi adalah salah satu dewa mereka dan ada istilah reinkarnasi. Jadi mereka sangat menghargai sapi. Jadi ada orang-orang Hindu Bali yang tidak makan sapi. Tapi saya tidak pernah melihat mereka lebih dari itu. Misalnya sapi dimakamkan atau sapi di apa. Tidak makan sapi aja itu sudah tapi tidak ada istilah upacara-upacara untuk pemakaman sapi atau apa ya. Dan kalau dibandingkan dengan Mesir ini wah luar biasa sekali. Yap. Yap, betul Kak. Begitulah mereka ya sangat menghormati dewanya. Mereka mengeluarkan uang sebegitu banyak untuk menguburkan banteng yang sudah tua, yang harusnya yang udah mau mati, yang sudah mati lah. Dan mereka bikin upacara ya Kak, upacara besar di Mesir untuk menguburkan banteng ini gitu. Dan harganya itu 50 triliun. Betul. Wow, I mean, I'm speechless ya, maksudnya
bukan main mereka punya penyembahan berhala dan bagaimana mereka sangat menghormati dewanya dan upacara-upacara yang mereka harus bikin untuk dewanya harus dikuburkan, binatang itu harus dikuburkan. Dan kemudian setelah dewa ini mati, ya kan, atau banteng ini mati, ini kan harus mereka cari lagi ya, banteng yang baru mereka harus cari lagi untuk menggantikan banteng yang sudah mati. Nah, kemudian bagaimana mereka bisa mencari banteng ini? Jadi banteng ini bukan banteng yang sembarangan. Oh, oke, saya mau pick kamu ini banteng ini saya mau cari. Enggak, teman-teman. Jadi kita lihat ya, coba kalian lihat. Ini setan selalu mengikuti cara Tuhan Yesus, iya kan? Kalau Tuhan Yesus untuk dia mau di-pick atau dilambangkan dengan domba, dia kan harus ada domba yang tak bercacat, tak bercelah, itu melambangkan Tuhan Yesus. Ini setan dia juga mempunyai cara yang untuk mengikuti Tuhan Yesus lah. Nah, kalau setan mereka bangsa Mesir dia menyembah banteng, ya kan? Jadi banteng ini yang untuk mau jadi pengganti jadi dewa, ini harus ada ciri-ciri khusus bukan sembarang oke, kamu kamu binatang banteng, sekarang kamu akan ganti itu banteng yang sudah mati. Enggak, teman-teman. Itu banteng yang mereka harus cari, ini harus banteng yang mempunyai spesies tertentu ya. Oke, kita lihat banteng yang mereka harus ganti. Kalau mereka mau cari banteng itu, di dahinya itu harus ada bintik putih berbentuk bulan sabit. Oke, jadi banteng itu dia punya dahi harus ada bintik seperti berbentuk bulan sabit. Kemudian di punggungnya, punggung banteng itu ada bentuk Raja Wali. Kemudian di lidahnya seperti kumbang. Jadi waktu banteng itu dicari, oke coba lihat banteng, mana lihat di dahinya ada bintik putih nggak seperti bulan sabit nggak? Kalau nggak lewat. Oh ini bintik bulan sabit. Tapi punggungnya harus bentuk Raja Wali, mereka harus lihat apakah punggungnya dan kemudian lidahnya seperti, kalau itu nggak sesuai nggak akan bisa jadi dewa mereka gitu. Pas waktu mereka dapat persis dahinya seperti bulan sabit, belakangnya seperti bentuk Raja Wali, lidahnya seperti kumbang. Setelah ditemukan ini dia bilang, duka cita itu berganti dengan kegembiraan. Masih ingat itu banteng yang sudah tua yang mereka harus kuburkan? Kan mereka berduka cita ya seluruh Mesir dan merayakan perayaan yang sangat besar dengan pengeluaran uang yang begitu banyak karena banteng sudah meninggal. Tapi pas banteng baru ditemukan, sekarang mereka pestanya bukan duka cita tapi bergembira. Dan tidak terdengar duka cita di seluruh wilayah Mesir kecuali perayaan kegembiraan. Waduh, dan dewa baru itu yaitu binatang ini ya, banteng, dibawa ke Memphis untuk mengambil alih kedudukan ini banteng yang sudah mati. Dan di sana dilantik dengan sejumlah besar upacara. Aduh, wah, teman-teman. Mau banteng mau mati kek, mau banteng yang mau ganti baru kek, selalu ada upacara dan setiap upacara itu pasti pengeluaran yang besar dan bagaimana mereka menghormati atau menyembah akan dewa binatang. Makanya kemarin, oke, sebelum kita lanjut ya, ini dia bilang, upacara-upacara ini dengan terpaksa untuk dikatakan bersifat cabul. Karena penyembahan matahari ketika dilakukan secara penuh tidak lain adalah praktek kejahatan sebagai kewajiban agama. Oke, ini saya mau kasih komentar. Ini mereka menyembah banteng, iya kan? Di Mesir. Makanya teman-teman, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, oke, terus kemudian mereka di Bukit Sinai, kalian sudah tahu ceritanya. Tuhan memberikan 2 loh batu, oke? Kemudian 2 loh batu berisi 10 hukum. Kemudian Musa berada di mountain atau di gunung dengan Tuhan 40 hari, dia belum turun-turun, iya kan? Bangsa Israel sudah resah. Mana ini Musa? Jangan-jangan dia sudah mati kali di gunung, iya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Kalian tahu apa yang mereka bikin? Mereka mendirikan atau membentuk golden calf.
lembu, banteng, teman-teman. Inilah yang mereka bikin di Bukit Sinai. Iya kan? Dan mereka bilang, inilah kalau kalian baca Keluaran 32, mari kita mendirikan golden calf atau lembu dari emas, karena lembu ini yang membawa kita keluar dari Mesir. Aduh. Sedangkan di Keluaran 20 Tuhan bilang, I am the Lord thy God that brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Itu yang Tuhan bilang. Saya Tuhan yang membuat kamu keluar dari rumah perbudakan, dari house of bondage, dari rumah perbudakan, dari tanah Mesir yang kamu ditindas di situ. I am the Lord thy God. Saya Tuhan. Itu di Keluaran 20 ayat 1. 10 hukum itu tidak bermula dengan jangan ada padamu ilah lain. Enggak, teman-teman. 10 hukum itu bermula, I am the Lord thy God that brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Itu 10 hukum pertama. Saya Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain. Kenapa Tuhan bilang itu? Karena di Mesir kehidupan mereka, di Mesir semua dikelilingi oleh dewa-dewa lain. Semua mereka menyembah patung. Makanya Tuhan bilang, jangan membuat patung, jangan begini. Karena kehidupan mereka di Mesir begitu, teman-teman. Dikelilingi oleh semua dewa-dewa binatang, matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan bawang pun jadi dewa untuk mereka. Bayangkan, makanya Tuhan kasih 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah mereka gitu. Dan kemudian teman-teman setelah Tuhan kasih hukum itu, terus mereka bilang, oh iya kami akan menuruti hukum-hukum itu. Baru 40 hari Musa di atas gunung, mereka sudah bikin apa? Bikin lembu dari emas. Sekarang saya baru ngerti teman-teman, kenapa mereka membuat lembu dari emas itu. Karena di Mesir, dewa yang paling terkenal dari hewan itu adalah banteng ya. Ini ya teman-teman. Ini yang paling terkenal. Dan dewa ini yang terkenal itu yang mereka bikin waktu di Bukit Sinai. Wow. Dan mereka sembah dan mereka bilang, inilah dewa yang membuat kami keluar dari Mesir. Dewa ini bukan Tuhan. Kemudian dibilang di sini, upacara-upacara ini ya teman-teman, yang waktu dewa baru diambil, sesudah banteng ini mati, terus kemudian sekarang dewa kan, oke? Sekarang dewa banteng satu sudah mati, sekarang banteng yang muda yang menggantikan banteng yang tua itu. Waktu upacara ini dilaksanakan, teman-teman, upacara ini bersifat cabul. Sama kalian bisa bayangkan seperti kejahatan di Sodom dan Gomora. Kenapa saya tahu? Karena di waktu kalian baca Keluaran 32, waktu dibilang begini, mereka membuat lembu sapi dari emas. Kemudian mereka bangun pagi-pagi, mereka sing, dan mereka play. Itu ya. Oke. Mari kita kasih kalian Exodus 32. Exodus 32 verse 6. Ini dia. Ini waktu penyembahan lembu sapi emas. Mereka bangun pagi-pagi, besoknya pagi-pagi, dan mereka membakar persembahan. dan orang-orang duduk makan dan minum, rose up to play. Mereka bangkit dan play. Ini kata play sama dengan kata yang Raja Abimelek lihat Ishak dengan Rebeka play, dan di saat itu Raja Abimelek tahu bahwa Ishak dengan Rebeka atau Ribka adalah suami dan istri. Jadi teman-teman, setiap ada dewa baru yang harus digantikan, harus ada upacara yang bersifat cabul, yaitu ada hubungan antara suami dan istri. Itulah yang mereka harus lakukan untuk mendirikan dewa yang baru. Nah, pada waktu bangsa Israel mendirikan dewa lembu sapi,
oke, dari emas yang mereka bikin. Oke, ini dewa yang memimpin kami keluar dari Mesir. Harus ada sifat cabul di mana harus ada hubungan suami istri, dan saya nggak tahu apakah mereka lakukan hubungan suami istri antara laki-laki dengan laki-laki sama seperti di Sodom, tapi bersifat cabul, teman-teman. Kalian bayangkan betapa jijiknya pemandangan itu di hadapan Tuhan, yang mana Tuhan sudah kasih keluar bangsa Israel dari Mesir. Oke, Tuhan sudah nyatakan kuasanya, yang mana saya Tuhan, bukan dewa Ra, bukan dewa banteng, saya Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir. Sekarang waktu mereka sudah keluar dari Mesir, mereka bikin dewa dari lembu sapi, mereka menyembah dewa itu dan bilang, dewa ini yang mengeluarkan kami dari Mesir, dan bukan hanya itu, mereka melakukan percabulan di depan dewa itu, dan mereka bersorak-sorai dan bilang, dewa ini yang membawa kami keluar dari Mesir. Betapa jijiknya, makanya Tuhan waktu itu murka ya, dibilang di situ Tuhan murka dan Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel saat itu. Tapi di saat itu juga Musa dites, yang mana Tuhan bilang, saya akan membinasakan bangsa Israel, kemudian dari kamu Musa, dari keturunanmu, dari keturunanmu lah yang saya akan bangkitkan. Tapi Musa bilang apa? Tuhan, apa kata-kata orang Mesir kalau mereka lihat, oh itu kamu punya Tuhan, kasih keluar kamu dari Mesir untuk membinasakan mereka di padang belantara. Itu kan yang Musa bilang. Tapi di saat itu Tuhan menguji Musa ya, dan Tuhan melihat bahwa Musa itu orangnya sangat sabar. Jadi inilah teman-teman kekejian yang bangsa Israel alami di Mesir. Dan walaupun mereka sudah Tuhan keluarkan dari Mesir dengan kuasanya, tapi pikiran mereka itu, teman-teman, masih bersifat apa ya? Masih memiliki, masih memegang kental akan penyembahan berhala di Mesir. Nah, ini spiritual application juga untuk kita. Oke, apa spiritual application? Bukankah Tuhan juga mau mengeluarkan kita dari perbudakan dosa? Iya kan? Nah, sometimes kita pergi ke gereja, atau saya sekarang sudah baptis, saya sekarang jadi orang Advent. Tapi kebanyakan dari kita hanya fisiknya, teman-teman, fisik di gereja, hanya mengaku sudah dibaptis. Tapi kita punya mental banyak sekali idol-idol atau dewa-dewa yang kita sembah. You name it gitu loh. Kalian mau tahu apa idol yang sedang berkembang sekarang? Teman-teman, kalau mau bilang idol, kalau saya bilang idol ya, saya mau bilang idol. Waktu saya bilang idol, coba kalian namakan apa yang sekarang di zaman kita, oke? Di zaman kita yang ujungnya ditulis idol. Idol, istilahnya gini. Di zaman kita sekarang, oke, di zaman kita sekarang, setan bukan memanifestasikan, oh kamu harus sembah binatang ini, oke? Kamu harus bikin binatang atau ambil binatang terus kamu sembah. Tidak. Tapi setan menggunakan cara yang lain yang kita sembah tanpa kita tahu. Tapi sekarang di dunia entertainment, di dunia kita yang kita hidup sekarang ini, teman-teman, ada kata idol di ujungnya yang kita sadar tidak sadar menghabiskan kita punya waktu untuk hal-hal itu, dan kita sadar tidak sadar kita menyembah hal itu gitu loh. Apa kalian mau kasih jawaban apa di zaman kita yang di hah? Ada yang mau jawab? Apa, Kak? Kayaknya mungkin kita salah, tapi tolong dikoreksi ya. Ya, Kita ya. berpikir bahwa televisi bisa jadi idol, Oh ya, of course. internet bisa jadi idol, Sosial media. apa lagi ya? Diri sendiri bisa jadi idol. Bahkan kalau boleh apa namanya kita sebutkan, Bible study bisa jadi idol. Ya, kenapa? Karena ya ada pengalaman lah ya, di mana sudahlah ya kalau kita bicara
televisi, internet, lalu hobi, olahraga dan segala macam menjadi idol itu terlalu sekuler lah. Tapi yang kayak Bible study begitu, itu kayak kamuflase loh. Loh kita kan ini belajar firman Tuhan. Kok bisa dibilang idol? Kenapa? Karena ada karena ketika kita mengidolakan atau mengangkat-angkat harus Bible study. Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Jadi kita mengidolkan Bible study itu dengan motif bahwa Bible study itu yang menyelamatkan. Tuhan Yesusnya di mana? Jadi Yesus tidak diangkat lagi di situ. Tapi Bible study-nya yang diangkat. Nah, kalau kita bicara Bible study ya bisa satu paket lah. Gurunya lah, bahan Bible study-nya lah. Apalagi yang diajarkan Injil palsu. Nah, ini yang parah ya. Dan ini idol ini kamuflase. Juga self-righteous. Itu kamuflase. Kita sadar tidak sadar bahwa kita sudah mengidolakan pemikiran kita, ide kita, lalu diri kita di atas rencana-rencana Tuhan kan. Ya. Nah, tapi mungkin kalau dua itu agak bergeser. Mungkin kita kembali ke tadi yang internet atau apa. Itu ya kira-kira. Atau ada yang lain? Ya. Thank you, Kak. Jadi kita kasih komentar ya apa yang Kopin bilang, yang mereka menggunakan pemikiran sendiri, mengidolkan pembicara. Teman-teman, itu yang akan kita bahas nanti bagaimana I'm not sure kita ada waktu apa enggak, tapi hanya 30 menit lagi. Jadi salah satu di Mesir yang ada di Mesir itu adalah mereka mengidolakan, mereka punya pemikiran yang mana nanti kita belajar ya. Mungkin nanti kita kasih atau nanti Kak Opin atau Lali next meeting yang mana katanya kalau mau belajar Alkitab, ini sistem di Mesir ya. Kalau kita belajar firman Tuhan apa adanya dan kemudian dimengerti, itu kita pemikirannya seperti pemikiran kanak-kanak gitu. Jadi itu Alkitab harus ditafsirkan sebegitu rumitnya untuk apa ya? Jadi kalau kita mau tafsirkan sederhana Alkitab, itu katanya pemikirannya itu pemikiran anak-anak. Jadi Alkitab itu harus ditafsirkan sebegitu rumitnya sehingga hanya orang-orang yang berpendidikan yang bisa mengerti gitu loh. Oke? Iya, jadi istilahnya gini Kak, kalau Kak Alvin baca Alkitab, bukankah sometimes ya ada Bible study yang sepertinya kalau kita ikut Bible study-nya, kayaknya hanya orang yang berpendidikan yang bisa mengerti ini loh. Apalagi kalau mereka udah kasih sejarah-sejarah perang inilah, perang itulah, beginilah. It's too complicated. Itu ajaran Mesir, teman-teman. Dan Tuhan ingin membawa kita keluar dari itu. Karena untuk Tuhan membawa kita keluar completely dari Mesir, kita akan belajar di sini semua ajaran yang ada di Mesir itu harus keluar gitu loh. Dan hanya Tuhan sendiri yang harus membawa kita keluar. Baik dari dia punya pengajarannya, baik dari dia punya idolnya, berhalanya. Itu dan mereka mengidolakan pemikirannya harus Alkitab itu harus sangat complicated gitu loh. Sehingga orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak sekolah itu harus orang-orang istilahnya gini, harus orang-orang yang berpendidikan yang harus bisa mengerti Alkitab. If you're not educated, you don't understand Bible. Itu yang harus mereka bikin. Itulah pengajaran Mesir yang kemudian diambil oleh kepausan gitu. Kenapa ada kepausan? Karena dari Mesir ini sistem. Makanya kita harus mengerti sistem di Mesir. Waktu kita mengerti sistem di Mesir, kemudian kita mengerti bagaimana I am the Lord thy God that brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Saya yang membawa kamu keluar. Jadi semua pengajaran-pengajaran Injil palsu, oke? Semua Injil palsu yang kita pelajari itu semua asal usulnya dari Mesir, teman-teman. Kalau kita nggak keluar dari semua pengajaran palsu dari Mesir, kita nggak bisa masuk di tanah Kanaan. Kenapa? Karena saya masih di Mesir anyway. How can I go to bagaimana kita bisa enter the promised land kalau saya masih di land of Egypt?
Hanya Tuhan yang bisa kasih saya keluar. There is no other way gitu loh. Dan untuk Tuhan mau kasih keluar saya dari Mesir, dari ajaran-ajarannya, dari penyembahan-penyembahan berhalanya, itu Tuhan harus manifestasikan dia punya power. Karena apa? Karena saya selama ini melihat kuasa dari setan, kuasa kegelapan, Injil palsu, penyembahan-penyembahan berhala dari dunia, dari gereja kita lihat Injil-Injil palsu, Tuhan harus hapuskan, harus kasih keluar gitu teman-teman. In order untuk kita bisa masuk tanah Kanaan. Kalau tidak keluar, kita akan kembali ke penyembahan berhala, penyembahan matahari, penyembahan banteng yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena kalau tidak keluar, pasti ujung-ujungnya sama seperti pelajaran di buku Kabar Kesukaan. Orang Galati, waktu Rasul Paulus kasih Injil yang benar, mereka bertobat. Apa yang terjadi kepada gereja di Galati waktu Injil palsu masuk? Apa yang terjadi? Apa kalian masih ingat? Apa yang terjadi kepada gereja Galati waktu Injil palsu datang yang dibawakan oleh saudara-saudara yang palsu? Do you guys remember apa hasil? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala, exactly. Berbalik. That's right, Kak. Mereka berbalik ke penyembahan berhala. Ini penyembahan berhala dari asal-usulnya dari mana? Dari Mesir kalau kita balik ya dari anyway, penyembahan berhala sudah dari dulu, tapi kita melihat dari Mesir karena ini berhubungan dengan bangsa Israel kuno. Jadi Injil palsu masuk pasti ada penyembahan berhala dan penyembahan berhala yang tadi Kak Opin bilang. Bukan obvious yang saya di sosial media kah, internet atau apa. Ini teman-teman penyembahan berhala, penyembahan self worship itu adalah Injil palsu di mana kita lihat ya, kuasa the true gospel adalah pernyataan akan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan manusia. False gospel ada kuasa manusia, ada usaha-usaha manusia yang harus menyelamatkan diri mereka. Ada teori-teori yang harus dipercaya. Selain dari kuasa Tuhan, semua mau dalam bentuk Bible study mau dalam bentuk apapun, dalam hal-hal kerohanian yang sudah ditanamkan yang bilang, oke, kalau kamu belajar Alkitab, harus belajar dengan berpikiran yang complicated untuk bisa mengerti Alkitab. Harus ada hal-hal yang mereka, ini ya tadi nanti kita belajar, mereka harus memikirkan sesuatu untuk membuat Alkitab itu sepertinya complicated gitu untuk yang mana kamu orang-orang yang tidak terpelajar nggak bisa mengerti gitulah. Itu dalam bentuk agama kan, iya kan? Yang mereka lakukan di situ bukan hanya dalam hal-hal duniawi. Yang kita lihat yang diidolakan siapa? Pemikiran mereka, diri mereka, orang-orang wow, tercengang-cengang. Tapi bukan pemikiran Alkitab, itu pemikiran mereka teman-teman. Yang mereka kasih, Alkitab harusnya begini gitu loh. Alkitab harusnya diinterpretasikan dengan begini. Itu dari Mesir teman-teman. Bukan dari apa kata Alkitab. Ellen White bilang, Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Jadi kalau mau tahu Alkitab, kita harus cari tahu dari Alkitab sendiri apa artinya. Banyak orang memberi interpretasi dengan sampai ada kata orang bilang cocokologi. Harus dicocok-cocokkan dengan ide mereka sendiri. Itulah Injil-Injil yang kita lihat ya yang lagi mewabah di gereja dan itulah bentuk-bentuk yang kita akan belajar di Mesir yang telah terjadi waktu bangsa Israel di situ yang Tuhan mau mengeluarkan mereka hanya dengan Injil. There is no other way. Teman-teman, if we gonna go to the promised land, kalau kita mau pergi masuk di promised land atau New Jerusalem, hanya satu-satunya cara untuk Tuhan mengeluarkan kita adalah dengan kita melihat manifestasi dari kuasa Tuhan sendiri dari kayu salib Tuhan Yesus, kita harus lihat dari segi itu. Itu adalah Injil, teman-teman. Selain dari kalau mau pergi ke Promised Land, kamu harus ini, kamu harus itu. Harus ada usaha, manifestasi usaha-usaha dari manusia. Harus ada ini, itu yang dibawakan oleh Injil-Injil
saudara-saudara palsu yang membawa Injil palsu di buku di Galatia, yang mana kalau kamu tidak disunat, kamu tidak diselamatkan. Sunat itu banyak bentuk sekarang. Kalau kamu nggak gini, kamu nggak selamat. Kalau kamu nggak gini, sekarang kita harus lihat sejarah bangsa Israel di Mesir. Waktu Tuhan kasih keluar di Mesir, apakah ada satupun dari kuasa manusia yang harus kita lihat untuk Tuhan keluarkan dari Mesir, atau toh kuasa Tuhan, teman-teman? Ini harus toh kuasa Tuhan. Dan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan mereka, teman-teman, Tuhan selalu menyatakan kuasanya. Injil itu ada kayu salib, ada darah Kristus, di situ ada kuasa penciptaan, selalu kuasa Injil terus, karena Injil itu bermula dari Kejadian 3:15 dan kemudian dituliskan kepada Abraham, bangsa Israel, terus sampai kita, everlasting gospel, Revelation 14 verse 6, itu kita akan proklaim. Tapi Injil itu dari Kejadian, dan terus kita sekarang lagi belajar Injil, di mana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, harus dengan Injil. Karena tadi di sini ya yang kita sudah belajar. Kita sudah ditebus. Oke, ini dia. Kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, atau saya diredeem. Saya dulu dalam perbudakan. Sekarang saya mau ditebus. Bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah Kristus. Ini Injil, teman-teman. Excuse me. Untuk saya ditebus, saya keluar dari Mesir, saya harus ditebus, saya harus dibayar dengan darah Kristus. Inilah Injil, teman-teman. Yang tadi saya sudah bilang, bangsa Israel harus ada darah. Setiap orang yang taruh darah di mereka punya pintu tidak akan binasa. Inilah melambangkan Injil itu, teman-teman. Untuk saya keluar dari Mesir, saya harus lihat kuasa Tuhan dalam penebusan. Kristus yang disalibkan. Everlasting gospel harus kita lihat Kristus yang ditinggikan dan kayu salib. Oke? Oke. Nah, kemudian yang tadi saya bilang ya, yang banyak idol itu, idol. Kalian sadar tidak sadar, atau mungkin kalian sudah tahu? Ini udah obvious ya. Obvious itu sangat jelas sekali udah pakai idol. Kalau kalian lihat sekarang di dunia entertainment, apa yang pakai idol di akhirnya? American Idol, Indonesian Idol. Teman-teman sudah pakai idol di ujung, teman-teman. Kok kita nggak ngeh gitu lah ya, maksudnya nggak ngeh itu kayak orang itu sudah terpukau, terpesona. Ada American Idol, Indonesian Idol, whatever idol lah, semua di seluruh dunia. Itu apa namanya aja sudah idol. Yang mereka idolakan siapa? Apakah Tuhan ada di situ? Yang mereka idolakan itu manusia, teman-teman. Nah, itu di dunia entertainment ya, yang tadi Kak Opin sudah mention. Di dunia kerohanian juga ada idol-idol, ada manusia-manusia yang manusia suka idolakan gitu loh. Di mana Tuhannya, di mana kuasa Tuhan yang ditinggikan, di mana kayu salib, di mana Yesusnya gitu loh. Mereka idolakan manusia karena kalau American Idol punya suara yang bagus gitu loh. Kalau di dunia keagamaan, oh dia orangnya pintar. Dia orangnya kalau berpikir walaupun too complicated tapi kita mau terima karena wow, kayak challenging begitu. Padahal kalau belajar Injil, Injil itu hanya simple, teman-teman. It's so simple sampai kalau saya pun mau ajar, saya punya anak-anak, mereka ngerti. Itulah Alkitab dibikin sampai anak-anak kecil, orang tak terpelajar pun bisa mengerti. Dari Mesir, orang-orang yang mengerti Alkitab itu harus orang-orang yang punya otak yang brilian, yang educated, yang bisa mengerti akan Alkitab. Itu ya, teman-teman. Dia punya apa namanya? Dia punya aplikasi, atau dia punya kejadian yang terjadi di Mesir, di mana bangsa Israel itu berada di sana. Oke, ini terakhir kita punya review yang mana waktu bangsa Israel ada di Mesir. Oke, waktu bangsa Israel ada di Mesir. Kita lihat apa sih itu Mesir. Oke, kita lihat di sini ya. Nama Mesir sesungguhnya adalah sinonim dengan kejahatan
dan berlawanan terhadap agama Yesus Kristus dan digabungkan dengan Sodom. Nah, ini teman-teman. Mesir sinonim dengan apa? Kejahatan dan perlawanan terhadap agama Kristus, agama Yesus. Digabungkan dengan Sodom. Jadi teman-teman, waktu bangsa Israel ada di Mesir, mereka punya kehidupan itu selalu diasosiasikan dengan kejahatan. Agamanya itu berlawanan dengan Yesus. Kenapa kejahatan? Karena teman-teman kalian lihat ya, yang tadi sudah digambarkan waktu ada banteng yang dikuburkan, kemudian ada banteng baru, mereka mendirikan banteng baru untuk menjadi dewa mereka sekarang. Itu harus diasosiasikan dengan upacara percabulan, teman-teman. Kejahatan-kejahatan itu sama dengan, orang-orang yang hidup di Sodom gitu loh. Keji mereka punya kehidupannya, teman-teman. Dan dibilang di sini bahwa Tuhan menyatakan mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan kita disalibkan. Teman-teman, setiap hari Tuhan disalibkan di Sodom dan di Mesir, teman-teman. Continually itu di Yesaya 53. Nama Tuhan dihujat continually. Kalau di sini Tuhan disalibkan continually di Sodom dengan Mesir. Karena kehidupan mereka, agama mereka itu bertentangan dengan Yesus. Kehidupan mereka itu penuh dengan dewa-dewa yang mereka sembah, mau dari langit sampai binatang-binatang, sampai tumbuh-tumbuhan pun jadi mereka punya dewa. Aduh, ini ya teman-teman. Jadi sekarang sometimes juga kita dalam kita punya kehidupan sehari-hari, sometimes kita punya dewa di dalam kita punya kehidupan. Oke, sometimes saya punya anak, bisa jadi saya punya dewa, saya punya suami, saya punya istri, saya punya pekerjaan, saya punya education, saya punya you name it, dari atas sampai ke bawah bisa jadi kita punya dewa, teman-teman. Tapi kita jangan bersedih ya, karena Tuhan mau kita sadar, this is your idols gitu loh. Anything yang separate kita dengan Tuhan, apapun yang memisahkan kita, hubungan kita dengan Tuhan, yang sampai kita pikir-pikirkan, kita renung-renungkan, itu saya punya dewa. Dan Tuhan mau lepaskan saya dari dewa itu dengan kuasa Injil gitu loh. Oke? Dan waktu bangsa Israel di Mesir itu apa ya? Ini ya teman-teman, kita lihat. Orang Israel di Mesir mengambil bagian dalam kejahatan dan penyembahan berhala, dan dengan paksaan mereka dicegah. Mereka dicegah untuk melayani Tuhan, terbukti dari beberapa teks kitab suci. Jadi teman-teman, oke lihat ya, waktu bangsa Israel ada di Mesir, oke? Bangsa Israel di Mesir, mereka mengambil bagian dalam kejahatan dan penyembahan berhala. Of course ya teman-teman, karena mereka hidup di situ. Jadi penyembahan berhala ya dari benteng Apis yang tadi kita sudah lihat, dari penyembahan berhala terhadap dewa matahari, dewa Ra, dari penyembahan berhala terhadap binatang-binatang maupun tumbuh-tumbuhan, mereka ambil bagian teman-teman, bangsa Israel. Aduh. Dan kejahatan-kejahatan yang tadi kita lihat percabulan waktu ada banteng Apis mau didirikan, mereka ikut ambil bagian teman-teman. Dan bukan hanya itu, mereka ambil bagian kejahatan di situ dan mereka tidak boleh melayani Tuhan di situ ya. They prevented by force from serving the Lord. Jadi kamu kalau mau melayani Tuhan, kamu akan misalnya bisa dihukum gitu loh kalau melayani Tuhan. Jadi Tuhan mau keluarkan mereka dari Mesir supaya mereka tidak mengambil bagian kejahatan di Mesir, supaya mereka tidak menyembah berhala Mesir, dan supaya mereka bisa melayani Tuhan. Itulah apa ya, tujuan Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Oke, sampai di sini ya. Ini dia punya review kemarin, tapi kayaknya dia punya review sudah kepanjangan karena kita hanya tinggal berapa menit sudah selesai. Tapi anyway, that's okay. Kita akan maju, tapi sebelum kita maju, mungkin ada teman-teman mau tambahkan dari yang kita sudah pelajari kemarin dan saya baru review lagi kembali saat ini. Silakan. Ada komentar, ada tambahan?
Atau anything yang kalian mau tanya mungkin atau anything silakan. Ada dari Kak Opin, Lali, Onang, ada Sister Wasti, ada Brother Esrom, atau Sister Wira. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Oke, silakan Kak. Ya, hal Mesir ini. Mhm, Jadi ternyata kita dapat gambaran yang lebih jelas lagi mhm, bagaimana keadaan Mesir secara literal mhm, dibawa kepada kehidupan kita saat ini, mhm. ya. Nah, kehidupan literal Mesir juga terjadi dalam kehidupan literal kita, Iya, ya kan? aha, Tapi di mana pesan Tuhan melalui apa yang kita pelajari saat ini, ya, me- mem- Tuhan memberikan kita apa namanya kejelasan bagaimana kehidupan di Mesir itu berlaku dan bagaimana kehidupan kita saat ini berlaku. mhm, Terkadang kita terkungkung dalam apa namanya kegiatan-kegiatan Mesir di dalam kehidupan saat ini. Idol-idol yang kita miliki iya, saat ini adalah idol-idol yang ada di Mesir juga sebenarnya. mhm, Walaupun kalau di sana bentuknya patung, di sini iya, kita bentuknya bukan patung, mhm, tapi bisa mhm, saja itu diri kita sendiri yang jadi idol, mhm, pemikiran kita, ide-ide kita, ya, mhm, mhm. dan juga apa namanya, ya internet bisa jadi idol, ya harta kekayaan kita bisa jadi idol, Mhm, ya. Jadi apapun itu yang yang apa ya istilahnya bahasa yang tepat, apapun itu yang kita apapun bentuk kehidupan kita yang kita jalani tanpa kerendahan hati, tanpa penuh penyerahan kepada Tuhan itu akan bisa menjadi idol. ya, Artinya ketika kita hidup hari ini tanpa berdoa, kita hidup hari ini tanpa berjalan dengan Tuhan, hasilnya kita akan memiliki ide-ide di dalam kehidupan kita untuk mencari jalan keluar, mencari solusi ketika kita ada masalah tanpa mhm, berserah kepada Tuhan. Itu yang akan terjadi. Dan mhm, ketika ini dipupuk terus-menerus, kita kehilangan jejak Tuhan. mhm, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi dengan cara-cara kita lah kita meninggalkan Tuhan, ya mhm, kan? mhm, Jadi puji Tuhan dengan pelajaran kita diingatkan. Kemarin juga chapter 11, luar biasa tentang Ishak, bagaimana dia mhm, menjadi orang yang uh, penuh penyerahan kepada Tuhan, hartanya, hak-haknya itu dia tidak bela, dia tidak mencari keadilan di dunia ini. Itu ya, jadi aplikasi buat kita di dalam kehidupan kita. Kemarin contoh waktu cucu saya masuk ke rumah sakit, ya, sudah 5 hari dirawat oleh dokter dan anak ini masih menderita sakit. Dokternya itu bilang udah pulang, sudah pulang aja, cuma masuk angin. Bayangkan kita orang tua berpikir dengan keras dan sangat sakit hati melihat jawaban dari dokter seperti itu. Dan saya mhm, sempat kasih kesaksian kemarin bahwa saya sempat emosi. Saya mau marah dokter ini. Ini dokter ahli, kenapa dia apa namanya seenaknya, sementara anak ini masih di hari ke-6 itu masih teriak, di hari ke-5 yang dia pulang itu masih teriak sakit perutnya, menangis tidak henti-hentinya, menahan sakit. Di situ mhm, saya mau marah terhadap dokter itu, tapi pelajaran di chapter 11 bilang apa namanya Abraham, Ishak, mereka tidak mencari keadilan. mhm, Nah, oleh sebab itu teringat saya, buat apa saya marah dokter itu? Keadilan apa yang saya mau cari? aha, Saudara-saudara, ini pelajaran penting everlasting covenant ini mhm, Tuhan bawa untuk kita, untuk Tuhan mau tuntun kita lebih dekat kepada Dia dan melihat lagi lebih dalam. Kalau mhm, kita nggak Bible study begini, kita juga cuma baca, ya bisa. Tapi kalau ketika Bible study begini, kita sharing, kita mhm, apa namanya, tentunya didoakan ya. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita, setiap pendapat yang keluar dari mulut kita itu diberkati karena Roh Tuhan yang berbicara. Kita mhm, diilhamkan berbicara ini oleh Tuhan. Kalau ada hal-hal komentar-komentar yang tidak diilhamkan oleh Tuhan itu akan kelihatan. Tapi kalau ketika kita berdoa untuk Bible study sama-sama, bahasa-bahasa yang keluar itu adalah bahasa-bahasa yang Tuhan salurkan melalui masing-masing kita dengan pemikiran yang berlandaskan atas firman itu sendiri, bukan ide-ide kita. Ya, mhm, jadi puji Tuhan, terima kasih untuk Bible study hari ini.
Biarlah ini jadi kekuatan buat kita semua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you, Amin. Joy. Thank you Kak atas tambahannya. Thank you, betul ya Kak. Jadi em, terima kasih ya Tuhan sudah menyatakan kepada kita idol-idol mungkin yang kita masih tidak sadari ataupun sadari, tapi kita mau untuk dilepaskan dari kita punya berhala-berhala apapun itu juga dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, kita akan baca ya, ini yang terakhir, tujuan membebaskan Israel dari Mesir. Jadi sekarang kalian sudah punya ide apa yang terjadi atau apa kehidupan bangsa Israel di Mesir. Sangat tidak apa ya, sangat tidak baik lah kehidupan mereka di Mesir. Nah sekarang kita membaca ini judul kecil terakhir, bagaimana apa sih tujuan Tuhan membebaskan Israel dari Mesir, dan begitu juga tujuan kita membebaskan kita dari perbudakan Mesir rohani. Oke, ini tujuannya ya. Oke, kita baca. Pertama-tama ketika Musa diutus untuk membebaskan Israel, pesannya kepada Firaun adalah, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung, dan aku berkata kepadamu, biarkan anakku pergi supaya ia beribadah kepadaku. Excuse me. Jadi teman-teman, dari ayat ini saja, oke, salah satu tujuan untuk Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Atau supaya mereka serve me. Obviously, maksudnya sudah jelas ya kenapa? Karena mereka di Mesir kita sudah lihat. Mereka menyembah berhala, mereka terlibat dalam kejahatan di situ, kejahatan bangsa Mesir. Dan mereka dicegah untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi maksud Tuhan untuk keluarkan mereka dari Mesir supaya mereka beribadah, worship atau serve God. Oke? Kemudian lanjut ya. Tujuan pembebasan dari Mesir adalah agar Israel dapat melayani Tuhan, adalah sebuah bukti bahwa mereka tidak melayani Dia di sana. Oke? Jadi teman-teman sekarang question ya. Question, ini question untuk kita. Oke? Untuk saya pribadi. Saya tahu di mana saya sudah keluar dari Mesir. How do I know kalau saya sudah keluar dari perbudakan Mesir spiritual? Saya tahu saya sudah keluar dari perbudakan Mesir spiritual adalah di saat saya melayani Tuhan. Waktu saya sangat busy dengan saya punya pekerjaan, saya punya whatever you name it, fill it in the blank. Dan saya tidak ada waktu untuk serve the Lord, itu adalah satu evidence yang mana saya masih berada dalam perbudakan di Mesir. You guys get it? Di saat saya berada masih dalam perbudakan di Mesir, karena di Mesir bangsa Israel tidak bisa melayani Tuhan, tujuan Tuhan keluarkan mereka dari Mesir supaya mereka melayani Tuhan. Oke? Saya tahu dari mana saya sudah keluar atau Tuhan sudah membebaskan saya dari perbudakan Mesir spiritual di saat saya melayani Tuhan. Waktu saya tidak ada waktu melayani Tuhan dalam bentuk apapun karena saya sibuk dengan whatever it is, we are still in bondage. Oke teman-teman, ini spiritual aplikasinya ya. Jadi untuk saya, keluar dari Mesir adalah Tuhan punya satu purpose supaya kita bisa serve Dia dengan whatever talent, kita punya talenta, kita punya apapun yang Tuhan kasih. Di mana saja saya berada, walaupun saya kerja teman-teman, kerja ya we need to work karena kita masih hidup di dunia, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi dalam pekerjaan itu saya dituntun, diminta oleh Tuhan untuk melayani Dia. Jadi living witness di sana, beritakan Tuhan. Walaupun saya nggak berbicara mengenai Alkitab, tapi saya punya kehidupan menjadi living witness untuk orang-orang di sana. Saya melayani Tuhan, I serve Him. Itu adalah satu contoh atau satu evidence bukti saya Tuhan keluarkan dari perbudakan di Mesir. Oke, lanjut ya. Jadi sekali lagi kita membaca bahwa ia ingat akan firman atau janjinya yang kudus akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa kafir
sehingga mereka memiliki hasil jeripayah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan menurut hukum-hukumnya. Jadi teman-teman, waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya apa? Umat-umatnya mengikuti akan ketetapan Tuhan dan juga menurut akan hukum-hukumnya, teman-teman. Bagaimana saya tahu saya masih dalam perbudakan di Mesir? Adalah saya masih melanggar akan hukum-hukum Tuhan, teman-teman. Kenapa saya melanggar hukum Tuhan? Karena saya masih banyak idol-idol di depan saya yang saya layani setiap hari, setiap saat. Dan hukum-hukum Tuhan saya nggak peduli gitu loh. Berarti saya masih berada dalam perbudakan Mesir spiritual. Jadi kita dengan belajar ini kita bisa koreksi ya. Saya sekarang berada di mana, teman-teman? Apakah saya menurut hukum Tuhan? Apakah hukum-hukum itu saya rela mati berdiri untuk hukum itu dimanapun saya pergi, saya mau pertahankan hukum Tuhan? Kalau tidak, I'm still in bondage. Oke, saya masih berada dalam perbudakan. Dan Tuhan mau melepaskan kita. Oke. Tetapi bukti terkuat dari semua bukti bahwa Israel telah bergabung dalam penyembahan berhala Mesir ditemukan dalam kehinaan karena mereka tidak meninggalkannya. Jadi bangsa Israel tidak meninggalkan penyembahan berhala di Mesir. Ini ya dia bilang, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Saya ulang, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar nama kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Jadi teman-teman, kita lihat di sini ya, kita sudah tahu bahwa tujuan Tuhan membebaskan Israel dari Mesir supaya mereka melayani Tuhan, supaya mereka tidak menyembah berhala, supaya mereka beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan supaya mereka menurut hukum-hukum Tuhan. Tetapi kita lihat di sini bahwa pada waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, oke, mereka sudah keluar secara literal ya, literal mereka sudah keluar dari Mesir. Tetapi secara mereka punya mindset, mereka punya berpikir, mereka masih tetap membawa akan kebiasaan-kebiasaan mereka di Mesir, yaitu penyembahan berhala. Mereka tidak meninggalkan kemana saja mereka pergi. Mereka selalu menajiskan dirinya dengan berhala-berhala Mesir. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Tapi Tuhan sangat panjang sabar ya kepada bangsa Israel. Dia selalu memberikan kesempatan. Tetap ada punishment yang mereka harus jalani kalau mereka memberontak. Tapi Tuhan dengan sabar. Tuhan dengan sabar untuk menolong mereka, untuk supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Begitu juga kita dengan bangsa Israel modern ya teman-teman. Tuhan mau membebaskan kita dari spiritual Egypt atau bangsa atau spiritual perbudakan dari dosa. Oke? Dan Tuhan tetap dengan panjang sabar walaupun kita masih ada idol-idol mungkin yang kita bisa pegang, yang kita sadar ataupun tidak sadar. Kita koreksi diri kita sendiri ya teman-teman. Dan Tuhan dengan sabarnya mau menegur kita, memberikan kepada kita Injil. Bagaimana hanya dengan kuasa Tuhan yang bisa membebaskan kita dari idol-idol. I am the Lord thy God. Saya Tuhan yang akan membawa kita keluar dari perbudakan dosa. I am the Lord thy God yang akan membuat kita dari perbudakan dosa dan juga penyembahan-penyembahan berhala. Tuhan sudah berjanji teman-teman. Itulah janji dia. Dan dia berjanji kepada Abraham dan kepada kita semua bahwa untuk saya bisa masuk ke tanah perjanjian,
saya harus keluar dulu dari tanah Mesir. Dan Tuhan bilang di Keluaran 20 ayat 1, Dia yang akan mengeluarkan kita. Hanya dengan kuasa Tuhan ya teman-teman, hanya dengan Injil Tuhan yang adalah kuasa Tuhan yang bisa melepaskan kita dari perbudakan-perbudakan. Jangan kita menjadi orang yang secara fisik saya mengaku saya orang Advent, saya memiliki pekabaran Tuhan, tapi secara mental saya masih mempunyai banyak sekali idol ya teman-teman. Idol yang kita masih sembah-sembah sama seperti orang Israel. Idol yang kita, I don't know, karena ini juga pelajaran untuk saya. Saya tahu bagaimana sangat isi ya dengan kehidupan sekarang, entertainment sekarang kita sangat isi untuk apa ya, untuk terlibat dalam tanda kutip ya penyembahan berhala yang berada di dunia entertainment sekarang yang merajalela teman-teman. Itulah sebabnya kita harus dibentengi dengan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, selalu minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa bebas dari perbudakan dosa atau bebas dari Mesir, penindasan di Mesir, dan kita tidak crucify Tuhan setiap hari dan menghujat Tuhan setiap hari dengan kehidupan kita. Oke, teman-teman, Bible study kita ini sudah selesai. Dan kalau enggak salah, kemarin Lali 6 halaman, kita hanya bisa selesaikan 1 halaman hari ini karena tadi banyak dengan review. But anyway, it's okay, it's good to review supaya kita bisa lebih lebih tertanam pelajarannya bagaimana kuasa Tuhan untuk membebaskan kita dari kuasa kegelapan atau dosa. Sebelum kita tutup dan berdoa, ada tambahan dari teman-teman. Ada tambahan dari Lali, Sister Wasti, Onang, dari Esrom. Sebelum kita berdoa. Nggak ada ya? Alright.